Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Otelo Candle. Nah, sekarang kita pengen mencoba melihat market di per Bitcoin USD ya. Nah, sekarang di monitor kita lihat ada market dari Bitcoin. Ini sekarang kita ada di time frame weekly. Nah, kalau kita lihat secara sekilas ini marketnya seperti apa nih? Oke, ini naik sangat pesat ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ada penurunan bias menjadi downtrend. Oke, coba kita lihat ya. Oke, kita lihat dari sini. Ini sengaja kita lihat weekly biar kita bisa lihat jangka panjangnya seperti apa ya. Oke, di weekly itu ini harga dari sini dia turun berhasil pullback, dia naik, kemudian inside bar, dia naik lagi, kemudian turun, tak. Nah, oke, berhasil mengambil pullbacknya, ini menjadi high. Ini menjadi high yang valid. Kemudian dia turun, harga di break. High yang validnya di break. Oke. Nah, oke. Di sini awalnya hanya sweep liquidity, kemudian berhasil diresmikan oleh close body yang ada di candle sini ya. Berarti ini berhasil menjadi boss. Ini menjadi low. Nah, kita lihat di sini. Low validnya sudah di break, artinya low valid ini di break berarti ada perubahan, change of character ya. Nah, ini change of character di sini. Oke, berarti di sini sekarang adalah high-nya ini ya. Nah, kita lihat ke bawah. Apakah kita cari low validnya dulu, apakah ini valid? Belum ya. Inside bar semua sampai sini turun lagi, turun, akhirnya naik. Oke, ini bukan inducement ya, karena masih inside bar, ini turun, naik, mengambil inducement. Panjang juga ya. Oke, dia naik. Wah, ini inducementnya. Wow, amazing jauh nih. Ini inducementnya ternyata teman-teman. Nah, bagaimana? Jika harga sudah berhasil mengambil inducement, artinya kita cari order block yang ada di atas. Oke, di atasnya ada order block. Coba kita cek. Oke, hanya ada satu di ekstrim. Ini order blocknya bagus nih ya. Di sini ada, kita ganti kamera. Ini weekly OBIM. Weekly OBIM itu
order block with imbalance. Nah, ini ya. Ini ada imbalance-nya. Ini kita marking imbalance-nya. Nah, sini ya. Oke. Jadi harga di bawah sini juga udah valid. Nah, kita marking. Weekly low. Oke. Oke. Nah, untuk di weekly analisa kita akan seperti ini ya. Harga akan naik dulu, mengambil order block di sini, kemudian baru melanjutkan penurunannya. Oke. Oke. Ini analisa kita di time frame weekly ya. Nah, sekarang kita perkecil. Kita perkecil time frame-nya di daily. Apakah yang ada di daily? Nah, oke, kita lihat ya. Kalau di daily artinya target kita naik ke atas nih, menuju ke order block yang ada di weekly nih. Oke, sekarang kita lihat market di weekly. Nah, kalau maksudnya di daily. Kalau di daily kita lihat nih, jelas ya, lagi uptrend. Ini lagi uptrend. Coba kita langsung lihat ininya aja. Strukturnya. Kita langsung cari bos terakhir aja ya. Nah, bos terakhirnya itu, nah jelas ya. Di sini ada bos terakhir. Ini. Ini bosnya. Bos daily. Kenapa ini bos? Karena dari sini harga naik. Di sini ada, oh ini ya. Di sini ada inducement yang sudah diambil, menjadikan ini harga yang valid. Kemudian dia turun. Kemudian high valid ini, harga yang valid ini di break ke atas, menjadikan ini bos. Oke. Nah, artinya ini menjadi low valid ya. Ini menjadi low valid dari time frame daily. Oke. Kita marking. Nah, sekarang high-nya apakah sudah valid? Nah, kita coba lihat secara detail ya. Kalau kita lihat di sini, kita coba lihat detail, harga naik, kemudian berhasil pullback, kemudian naik lagi, oke, berhasil naik lebih tinggi, kemudian turun, pullback terakhir tadi ini ya. Oke, diambil sama candle yang ini. Artinya ini sudah berhasil valid nih guys. Nih, kayak gini ya. Dari kita start dari sini aja. Kemudian harga naik, dia turun berhasil pullback, kemudian naik lagi membentuk high yang lebih tinggi. Jadi berarti setelah itu ini menjadi inducement. Nah, inducement ini sudah diambil nih guys. Nah,
Ketika inducement ini sudah diambil, ini artinya high ini menjadi valid, dan akhirnya kita mendapatkan trading range ya. Oke, ini kita hapus saja. Kita gambar di sini. Ini inducement-nya, inducement dari daily. Oke, kemudian ini tadi harga yang sudah valid ya. Sudah valid tinggi, high daily. Oke. Nah, kita sudah mendapat trading range harga atas, harga bawah. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan? Oh, tentu kita cari order blocknya. Oke, order bloknya di bawah, kita turun. Nah, oke, ini ya, sini naik, terus naik. Oke, ini kita bisa jadikan order block. Ini satu, ini ganti ke hijau. Nih ya, ini juga order block yang bagus, salah satu order block yang bagus karena dia disertai dengan imbalance. Obim ya. Oke. Nah, masih ada lagi kah? Oke, di sini juga ada ya. Ini harga terendah tapi tidak ada imbalance-nya, kemudian ada candle kedua yang memiliki imbalance. Nah, jadi ini akan seperti ini guys. Ditransfer ke sini order blocknya. Nah, ada imbalance-nya juga nih. Nah, ini ada dua order block yang bagus nih ya. Nah, jadi sekarang bias di daily itu harganya sedang uptrend. Jadi masih akan kemungkinan naik sampai ke sini ya, ke order block yang ada di weekly. Tapi sebelum melakukan kenaikan, kemungkinan harga akan turun dulu. Harga akan turun dulu ke sini, baru naik, baru melanjutkan kenaikannya. Nah, itu yang pertama. Atau harga bisa ke sini baru naik. Nah, ini analisa kita yang ada di daily. Ini analisa kita di daily, harga akan turun sebelum naik. Nah, tapi kalau kita menunggu harga masuk order block dulu, baru kita open posisi naik ke atas, ini masih akan sangat lama ya teman-teman ya. Masih ada sekitar berminggu-minggu nih, mungkin 2 minggu atau 3 minggu baru sampai bawah sini. Nah,
Berarti kita bisa mencari kontra trennya nih teman-teman. Di sini kalau kita lihat di sini inducement di daily itu sebenarnya adalah change of character di time frame yang lebih kecil. Mungkin di H4 coba kita lihat ya. Coba kita lihat di H4 itu harga naik, turun, naik menjadi high, kemudian low ini di pre-trend. Oke. Ini menjadi low valid untuk H4. Inducement ini menjadi low valid di H4. Oke, ini H4-nya. Nah, sekarang kenapa ini menjadi low yang valid? Karena harga di sini mengalami penurunan, berhasil mengambil inducement, kemudian harga naik lagi, mengambil high di sini. Tapi ini masih sweep liquidity ya, belum bisa menjadi bos. Ini belum bisa dikatakan bos. Karena ini masih sweep liquidity. Ini belum bisa dikatakan bos. Harga harus naik dulu. Jika ini terbentuk menjadi bos ya, jadi harga harus naik dulu agar harga ini bisa menjadi bos. Ini baru sweep liquidity. Berarti secara ini tadi inducement udah keambil IDM. Terlalu ya guys. Oh, berarti kita lihat ke time frame H1. Coba kita cek H1-nya. Oh, H1 juga masih liquidity nih. Oke, di sini ada ini ya. Kalau kita lihat di sini ada chart pattern nih. Dia lagi sideways. Dia saat itu harga sedang sideways. Nih. Nah, ini ada bullish rectangle. Kalau kita lihat dari chart pattern, jika kondisinya seperti ini harga masih bisa naik nih guys. Masih bisa naik di sini dulu nih.
Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya dalam kondisi market seperti ini yang sideways, kita menunggu saja dulu, jangan terburu-buru open posisi. Kita cari peluang entry yang lebih baik ya. Kita lihat, kita tunggu marketnya apakah dia berhasil naik, kemudian pantul, kemudian naik lagi, atau ada peluang untuk penurunan ya. Tapi kalau kita lihat di daily time frame ini, harga sudah valid, dia ada peluang untuk ini, dia ada peluang untuk ke order blocknya. Oke, coba kita kembali ke weekly. Nah, ini ya, di weekly. Ini adalah kalau kita lihat dari candle weekly ini masih sangat kuat untuk naik ya. Oke, ini sudah mengambil weekly-nya nih. Candle ini sudah diambil sama candle minggu ini. Ini candle minggu kemarin. Ini sudah diambil membentuk sini. Oke. Kalau teman-teman ingin entry, sebaiknya menunggu minggu depan ya. Oke, menunggu minggu depan. Kita lihat dulu close dari candle minggu ini. Kita lihat, ini kan udah di sini ya, low-nya tadi ya. Nah, minggu depan jika candle yang tercipta adalah penurunan yang menciptakan candle yang lebih low, candle yang lebih low daripada candle ini, artinya itu sudah pullback. Oke, jadi ini kita tunggu candle baru. Ini candle minggu ini, kemudian akan tercipta candle baru minggu depan. Nah, minggu depan itu kalau candlenya berhasil ke bawah mengambil low dari candle ini, artinya itu sudah menjadi pullback yang mengindikasikan bahwa harga akan turun ke bawah. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu. Oh, ini tadi yang ada di ini ya, low dari H4 ya. Nah, ini kan sekarang hari Jumat, penutupan minggu ya. Jadi untuk minggu depan, kalau harga berhasil mengambil low yang ada di sini, itu artinya akan ada penurunan ke bawah ya.
Oke, ini kita akan pantau secara berkala. Nanti minggu depan coba kita cek lagi ya teman-teman ya. Masih sideways, kita harus bersabar menunggu, jangan terburu-buru agar posisi yang kita buka juga bisa safe ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.